Puji Tuhan, shalom kekasih Tuhan. Saya percaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan. Saya berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, dan sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu Esion Geber. Nah, kekasih Tuhan, sebelum kita bahas tema ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membuat kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, dan semakin hari kami semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Esion Geber. Nah, kita buka di dalam Bilangan 33 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Mereka berangkat dari Abrona lalu berkemah di Esion Geber. Nah, kekasih Tuhan, Esion Geber ini adalah tempat perkemahan orang Israel yang ke-31. Nah, Esion Geber adalah tempat di mana orang Israel berkemah ketika mereka berjalan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, tempat ini merupakan sebuah pelabuhan yang terletak di sekitar 3 km di sebelah barat Laut Teluk Akaba. Nah, kekasih Tuhan, di tempat inilah Raja Salomo dan Raja Yosafat membuat kapal-kapal untuk berdagang maritim dengan bangsa Ofir pada saat itu. Nah, kita bisa melihat itu di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat yang ke-26 dan pasal 22 ayat yang ke-49, dan di dalam 2 Tawarik 8 ayat yang ke-17 dan pasal yang ke-20 ayat yang ke-36. Di sana sangat jelas. Nah, kekasih Tuhan, Esion Geber adalah tempat perkemahan terakhir orang Israel sebelum mereka tiba di Kades di akhir perjalanan mereka di padang gurun pada saat itu. Nah, selama 38 tahun mereka menerima ganjaran dan latihan sebagai hukuman bagi mereka di padang gurun karena mereka keras kepala. Nah, di tempat inilah mereka merenungkan kembali dosa-dosa mereka, ketidaktaatan mereka terhadap firman Tuhan yang menyebabkan mereka menderita bertahun-tahun di padang gurun pada saat itu. Nah, mereka menyadari itu dan mengambil keputusan berulang-ulang kali untuk hidup menuruti firman Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat arti dari Esion Geber. Nah, Esion Geber ini berasal dari kata Ibrani Ase yang artinya punggung pahlawan atau tulang belakang yang terletak di bagian tengah tubuh manusia, di bagian tengah tubuh kita, dan merupakan tiang penyangga seluruh tubuh kita. Jadi kalau orang lahir tidak punya tulang belakang, maka tubuhnya akan lemas, tidak bisa berdiri dengan tegak kalau tidak punya tulang belakang. Nah, kekasih Tuhan, tubuh kita tidak akan berfungsi selayaknya atau kita akan lumpuh ketika tulang belakang kita tergeser atau patah. Nah, ada satu cerita kekasih Tuhan, anak teman saya. Pada saat itu saya melihat sendiri anak teman saya ini ketika mereka kegiatan sekolah, mobil mereka itu jatuh ke jurang. Dan anak teman saya ini mengalami berbenturan dengan batu pada waktu itu dan tulang belakangnya itu patah. Dan sampai sekarang ini anak teman saya itu mengalami kelumpuhan. Sudah beberapa tahun ini. Pada saat itu dia kalau nggak salah umur 12 tahun. Sampai sekarang ini mengalami kelumpuhan karena tulang belakangnya patah. Nah, begitu manfaatnya tulang belakang bagi tubuh manusia. Nah, kekasih Tuhan, pelajaran penting apa yang perlu kita renungkan dari cerita Esion Geber ini, dari cerita tempat perkemahan orang Israel yang ke-31 ini? Nah, kekasih Tuhan, sebagaimana pentingnya tulang belakang bagi tubuh kita yang menjadi kekuatan tubuh jasmani kita, demikian juga betapa pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, kekasih Tuhan, ketika kita meninggalkan firman Tuhan, maka sejak itulah
kita tidak dapat mengerjakan pekerjaan Allah yang besar di dunia ini. Tubuh rohani kita tidak akan berdaya, kita akan menjadi lumpuh rohani. Kita akan kehilangan daya tahan tubuh untuk menghadapi musibah, persoalan, masalah yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak akan kuat menghadapi semuanya itu kalau kita tinggalkan firman Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, firman Tuhan adalah tulang punggung hidup kita, yang menguatkan kita, yang menghibur kita, yang menyembuhkan sakit kita, yang memberikan kita masa depan dan harapan bagi kita, dan yang memberikan kepada kita keselamatan. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan sendiri. Dia adalah firman yang hidup di tengah-tengah kita. Nah, kekasih Tuhan, ketika kita hidup di dalam firman Allah, di dalam Kristus, maka kita akan kuat menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Segala persoalan, pergumulan, musibah yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita hidup di dalam firman Allah, di dalam Kristus, maka kita akan kuat menghadapi semuanya itu. Nah, kekasih Tuhan, tidak ada yang bisa melawan kita kalau kita hidup di dalam firman Allah, di dalam Kristus. Dan kita adalah orang-orang yang sangat beruntung di dunia ini. Kita adalah orang-orang yang paling beruntung di dunia ini. Karena kita hidup di dalam firman Tuhan. Kita hidup di dalam Kristus. Nah, kekasih Tuhan, jangan pernah takut menghadapi dunia ini. Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam Kristus, maka kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi segala persoalan, problem, pergumulan, dan musibah yang terjadi di dalam dunia ini. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kita adalah orang-orang yang memiliki Kristus, memiliki firman. Dan firman itu, Kristus akan menguatkan kita untuk menghadapi semua yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami untuk menghadapi problem, pergumulan, musibah yang terjadi saat ini. Kami percaya ketika kami hidup di dalam firman Tuhan, di dalam Kristus, maka Tuhan akan menguatkan kami untuk menghadapi dunia yang penuh dengan persoalan, problem, dan pergumulan ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan. Sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami yang susah. Karena kami tahu di dalam firman Tuhan, di dalam Kristus, kami akan memperoleh semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.